Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang eutectoid reaction. Topik ini secara spesifik membahas reaksi eutectoid pada diagram fase baja atau Fe3C phase diagram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan secara tertulis apa yang dimaksud dengan eutectoid reaction beserta ilustrasinya pada diagram fase baja. Eutectoid reaction didefinisikan sebagai reaksi solid state reaction atau reaksi solid state. Jadi melibatkan fase-fase solid. Berarti tidak ada fase liquid. Di mana karakteristik dari eutectoid reaction terjadinya perubahan dari satu fase menjadi dua buah fase solid. Pada gambar sebelah kanan ditunjukkan diagram fase dari baja atau dikenal dengan Fe3C phase diagram atau diagram fase besi iron carbide, di mana sebagai sumbu X-nya adalah presentasi dari berat karbon atau weight persen karbon, dan sumbu Y-nya adalah temperatur. Di sini yang merupakan reaksi eutectoid ditunjukkan dengan atau secara spesifik melibatkan fase alfa dan alfa plus Fe3C. Jadi di posisi 0,77% berat karbon. Di sini terjadi reaksi eutectoid di mana gamma atau austenite bertransformasi menjadi fase alfa atau ferrite plus Fe3C atau karbida besi atau iron carbide. Terus di sini ada A3, ada A1 dan ada ACM. A1 merupakan eutectoid temperature atau temperatur eutectoid. Batas antara austenite, gamma, dan kedua fase yang terdiri dari alfa dan austenite adalah atau disimbolkan dengan A3. Jadi A3 di sini jelas merupakan batas antara gamma dengan alfa plus gamma. Kemudian batas antara austenite atau gamma dengan daerah dua fase
yang terdiri dari Fe3C atau cemented dan austenite-nya dikenal sebagai ACM. CM di sini merupakan singkatan dari cemented. Lebih lanjut tentang diagram fase dari baja ini atau Fe3C phase diagram dapat diperoleh beberapa informasi mengenai solid solution dan compoundnya. Tentang solid solution, kita telah memahami bahwa besi atau iron mengalami dua transformasi allotropik selama proses heating atau pemanasan dan proses cooling atau pendinginan. Yakni besi membentuk struktur BCC. BCC di sini di sekitar suhu dari gambar sebelah kanan ini di sekitar suhu 1500-an. Di sini terlihat bahwa besi membentuk suatu struktur BCC atau body centered cubic dan dikenal struktur tersebut sebagai delta ferrite atau ferrite delta. Kemudian jika dilakukan pendinginan, maka besi atau iron akan bertransformasi ke struktur FCC yang disebut sebagai austenite atau gamma. Lebih lanjut bahwa besi akan melalui pendinginan tadi atau pendinginan lebih lanjut akan memberikan transformasi besi menjadi ferrite kembali yang dikenal sebagai alpha ferrite atau ferrite alpha. Lebih lanjut dari diagram fase baja ini dapat diambil informasi tentang stoichiometric compound Fe3C atau iron carbide atau lebih dikenal sebagai cementite yang terbentuk atau membentuk ketika solubilitas dari karbon pada solid iron terlampaui. Di sini ada garis merah sebelah kanan di konsentrasi 6,67% berat karbon merupakan garis atau merupakan cementite atau merupakan stoichiometric compound Fe3C atau iron carbide. Dan Fe3C di konsentrasi 6,67% ini sangatlah keras dan getas atau hard and brittle. Dan ada pada seluruh baja-baja komersial
Dengan mengontrol secara tepat tentang atau akan jumlah, ukuran, dan bentuk dari iron carbide-nya atau Fe3C, maka secara otomatis kita mengontrol tingkatan atau degree dari mekanisme dispersion strengthening, dan sekaligus mengontrol atau mengatur tentang properti dari steel atau baja. Lebih lanjut tentang diagram fase baja, di mana kita akan lebih spesifik ke konsentrasi di posisi 0,77% kandungan karbon. Dari sini terlihat kalau kita melihat ke atas di titik 0,77, maka terdapat fase gamma. Dan kita lihat ke bawah terdapat fase paduan alpha plus Fe3C. Berdasarkan reaksi eutectoid, dapat kita tuliskan bahwa gamma di posisi 0,77% karbon pada suhu 720 derajat Celcius akan bertransformasi menjadi alpha ferrit alpha plus Fe3C. Kandungan untuk ferrit alpha sebesar 0,0218% dan kandungan Fe3C-nya atau iron carbide-nya sebesar 6,67%. Kemudian ada informasi penting lainnya atau yang diistilahkan atau dikenal sebagai perlit. Perlit ini merupakan struktur lamelar atau struktur berjenjang pipih dari alpha dan Fe3C atau iron carbide yang terbentuk dalam sistem besi karbon. Dan perlit ini merupakan suatu mikrokonstituen dari baja. Jadi pada gambar sebelah kanan, alpha plus Fe3C ini dikenal sebagai perlit atau produk dari reaksi eutectoid pada 720 derajat Celcius. Jika dilakukan cooling, pastilah membentuk perlit dengan paduan alpha plus Fe3C. Adapun gambar sebelah kiri menunjukkan pertumbuhan dan struktur dari perlit, di mana gambar A adalah redistribusi dari karbon dan iron atau besi, di mana yang hitam, lapisan hitam merupakan ferrit alpha, dan di sela-selanya antara lapisan hitam tersebut adalah Fe3C atau iron carbide. Susunan alpha Fe3C
secara lamelar ini dikenal sebagai perlit. Sedangkan untuk gambar B adalah foto dari atau micrograph dari lapisan-lapisan tipis atau pipih dari perlit dengan pembesaran sebesar 2000 kali. Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.